Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah sekuat kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Dan marilah kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan kunci keselamatan kita di akhirat kelak. Ketakwaan itulah yang akan menentukan kedudukan kita di hadapan Allah, bukan yang lainnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dulu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu termasuk di antara para sahabat yang tidak bisa terima. Saking sedihnya, panutannya, nabinya yang dia sayangi, petunjuk hidupnya wafat. Sayyidina Umar tidak terima sampai mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Nabi sudah meninggal, saya potong kaki dan tangannya. Saking sedihnya, Umar mengatakan Nabi tidak meninggal. Nabi hanya dipanggil oleh Allah beberapa saat saja, seperti Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah dan nanti akan kembali lagi. Begitu guncangnya Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Sampai kemudian datang Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu dari rumah beliau. Pada waktu itu beliau kembali ke rumahnya dan agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian beliau datang, kemudian beliau masuk ke rumah Aisyah putri beliau, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dirawat pada akhir-akhir hayat beliau. Kemudian beliau datangi jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau cium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Engkau baik tatkala hidup maupun sudah mati wahai Rasul. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa adapun kematian yang Allah tetapkan kepada engkau wahai Rasulullah, maka engkau sudah menjalaninya dan engkau tidak akan mati atau meninggal yang kedua kali. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar di saat banyak para sahabat kebingungan, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah. Memulai mukaddimah khutbahnya kemudian mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad sudah wafat, sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup, maka Allah tidak pernah akan mati. Seketika itu
Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu lemas, kemudian duduk deprok kata orang Jawa. Beliau mengatakan, seakan-akan saya belum pernah dengar ayat ini. Ayat yang mana? Ayat yang saya bacakan tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tiadalah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah ada rasul-rasul yang sebelumnya. Afa immata, apakah ketika dia nanti mati, au qutila, ataukah terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kemudian kalian akan murtad kembali ke belakang kalian. Wa may yanqalib ala aqibai, dan siapa yang murtad falay yadurrallaha syai'a, maka dia tidak bisa memudarati Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau ambil pelajaran dari kisah ini, kita sekarang berada di akhir daripada bulan yang penuh barokah, itu bulan Ramadan. Bulan yang di sini Allah bukakan ampunannya. Bulan yang di sini Allah turunkan rahmat dan belas kasih-Nya. Bulan yang pada bulan ini Allah banyak memerdekakan hambanya dari api neraka. Sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Kalau keadaan kita seperti pada waktu Nabi SAW wafat, barangkali kita boleh mengatakan sekarang kita di akhir bulan Ramadan ini. Siapa yang beribadah kepada Allah karena bulan Ramadan, maka ketahuilah bahwa bulan Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, dia datang ke masjid, dia bersujud bersimpuh di hadapan Allah, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran dan amal-amal kebaikan yang lainnya yang dia lakukan sekarang ini, hari-hari ini, karena Allah, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Hidup dan tidak pernah akan mati. Sebagian ulama sampai mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian itu hamba Allah yang Rabbani, yang senantiasa beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Jangan jadi Ramadaniyin, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah ketika datang bulan Ramadan. Sebagian ulama salaf dulu mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak tahu hak Allah kecuali pada waktu bulan Ramadan saja. Dia datang ke masjid, beribadah kepada Allah hanya pada waktu bulan Ramadan. Dia buka mushaf Al-Qurannya, dia baca ayat demi ayat, dia selesaikan 30 juz, tapi dia hanya lakukan itu ketika bulan Ramadan saja. Dia keluarkan uang dari sakunya, dia infakkan di kota-kota infak yang ada di sekitarnya, tapi dia hanya lakukan itu ketika bulan Ramadan saja. Itu adalah seburuk-buruk kaum. Padahal peribadahan kita kepada Allah itu tidak kenal musim. Allah yang menjadi Tuhannya bulan Ramadan, yang memiliki bulan Ramadan ini, dialah Allah yang memiliki 11 bulan yang lainnya. Dialah Allah yang memiliki bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya. Maka beribadah kepada Allah itu sebagaimana Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Ketika kematian itu datang, maka selesailah masa ibadah kita. Ketika kematian itu belum datang, maka itulah masa kita senantiasa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, keistiqomahan, kesabaran dalam beribadah kepada Allah. Selepas bulan Ramadan ini, kita masih giatkan amal-amal saleh yang biasa kita lakukan pada bulan yang mulia ini, sehingga nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.